Pedoman apa yang digunakan untuk pengatalogan pada perpustakaan Kota Medan ini? Anglo-American Catalog Rule. Iya, Tahu kan kepanjangannya kan? tahu. ACCR itu apa? American Anglo Catalog. F-nya apa? Rules. Anak perpustakaan harus tahu dong. Anak perpustakaan masa nggak tahu itu ACCR itu apa? Kan itu harus tahu, harus paham. Anglo-American Catalog Rules. Rules itu maksudnya aturan pengatalogan. Jadi Itulah yang kita pakai di sini juga. Dan kalau di perpustakaan pada umumnya kan memang harus menggunakan itu ACCR itu dalam hal pengatalogannya. Walaupun sekarang kan sudah ada yang berbasis apa namanya RFID itu, kan sudah ada juga yang aturan yang baru juga khusus untuk RFID-nya itu, yang apa sih namanya, lupa dah. Harusnya kalian lebih paham masalah itu, perkembangan itu harus diikutin. Khusus untuk RFID itu ada lagi ya, aturan yang khusus untuk itu. Jadi bukan ACCR itu lagi dipakai untuk itu, ada aturan khususnya ini ya. Terus jenis katalog apa yang diterapkan pada perpustakaan Kota Medan ini? balikkan lagi ku tanya, ada beberapa jenis katalog. Pengatalogan deskriptif dan pengatalogan satu. Nah, jadi katalog pengarang nggak ada, katalog judul nggak ada. Yang kami pelajari pengatalogan deskripsi sama Ditambah dengan yang dua itu yang ada kita punya. Tapi kalau di kita kan sudah tidak pernah lagi menggunakan katalog manual. Ya. Kalau katalog manual itu baru yang lengkap itu empat-empatnya itu, pengarang, judul, subjek, kemudian nomor klasifikasinya, semua berdasarkan itu seharusnya. Tapi kan karena kita sudah langsung di entry buku itu ke sistem, bukan berarti kita tidak mempergunakan itu. Dia sudah by sistem, dia hanya bisa dilihat di opak dia kan. Nah itu dia kita punya. Kalau yang manualnya lagi kita tidak buat lagi, karena langsung di entry ke opak. Tapi tetap acuannya itu juga berdasarkan itu juga. Ada yang berdasarkan subjek, pengarang, judul, nomor kelas. Nah itu dia. Sistem pengolahan bahan pustaka menggunakan apa pada perpustakaan ini? Sistem pengolahannya maksudnya? Ya Pak, seperti menggunakan English Light. Iya, itu kan sistem temu baliknya. Kalau untuk melakukan pengentrian ya memang betul pakai English Light kita punya. Cuma kan kalau yang di entry ke sana itu kan sistem apa ya? Ya itulah pakai sistem English Light. Sebenarnya kita dua ada sistem itu sebenarnya. Satu lagi ada yang kayak diusul. Hah? Ya opak namanya semua untuk penelusuran. Sipus, sistem perpustakaan. Cuman itu udah nggak dipakai lagi, masuk ke English Light. Tapi sistem itu tuh masih tetap ada Sipus, karena orang Pak Ridwan dulu yang buat itu di sini. Sistem Sipus itu sama kayak Endiusu.
penelusurannya. Tapi di USU pun kan sudah berubah juga, udah nggak situs lagi kayaknya dipakai ya. Bisakah para pemustaka mencari katalog perpustakaan melalui OPAP? Ada juga katalog. Cuman bukan katalog sih ya, deskripsinya yang ada. Yang di English lagi kan itu yang nampak, deskripsinya yang nampak. Bukan sistem katalognya pun ada, bisa dilihat ya. Bisa dilihat juga. Cuman kan kalau di English Lite itu udah yang paling utamanya udah deskripsinya yang kita lihat di situ semua. Tetap ada katalog. Kalaupun mau dicetak kan bisa, walaupun secara manual. Tapi kita tidak pernah lagi mempergunakan itu. Itu. Katalog yang digunakan pada perpustakaan Kota Medan apa aja, Pak? Sistem kalau kita kan sekarang ini menggunakan slide namanya. Jadi kalau kita mengkatalog dia udah tersistem sendiri. Jadi kalau kita nginput data buku dari sistem slide, nanti katalognya bisa dicetak sendiri. Kadang Canggih. Kalau dulu kan katalognya kan kita buat manual. Iya. Kalau sekarang udah bisa kita unduh dari sistem aplikasi English Lite. Jadi sistem katalognya menggunakan English Lite. Iya. Apakah klasifikasi DDC digunakan pada perpustakaan ini? DDC kita ada punya, tapi yang paling sering kita pakai itu tajuk subjek yang dari Perpustakaan Nasional itu, sistem pengatalogan yang dari Perpustakaan Nasional itu yang mengklasifikasi yang dari Perpustakaan Nasional. Tapi tetap acuannya adalah tetap DDC 23 karena itu disandingkan. DDC 23 ada kita punya, bahasanya kan bahasa Inggris, jadi tetap dipandu dengan yang dari Perpustakaan Nasional, penentuan tajuk subjek itu sama yang ada yang online itu loh, yang apa namanya itu Jur, yang online itu yang kita punya DDC online itu ya, itu dia. Apa saja bentuk koleksi yang tersedia di perpustakaan Kota Medan ini? Bentuk koleksi e-book ada, jenis apa tadi, koleksi ya? Iya, bentuk koleksi. Bentuk koleksi di buku manual pun ada, e-book pun ada, video ada Jur, video, audio ada. Jenis koleksinya kalau tercetak udahlah buku ya kan, buku ya banyak lagi jenisnya, referensi ini, ensiklopedia dan lain-lain. Itu dia. Jenis pengatalogan apa yang digunakan pada perpustakaan ini? Dan kenapa jenis tersebut? Maksudnya jenisnya? Maksudnya? Yang tadi. Nah, kan udah tadi kan? Kok balik lagi? Sistem katalog yang digunakan pada perpustakaan ini, Pak. Sistem katalog maksudnya? Yang ini Ya English lah yang kita pakai, untuk penelusurannya. format mana yang digunakan pada staf perpustakaan ini? Format? Mart. Iya. Indomart. Indomart. Yang sesuai dengan apa yang dipergunakan di English Lite itu biasanya kan Indomart dia, yang khusus untuk Indonesia. Iya. Mak 21. Apakah pengatalogan di perpustakaan ini sudah dilakukan dengan maksimal? Maksudnya maksimal gimana ya? Penilaiannya itu gimana itu coba? Indikatornya apa coba maksimalnya? Misalnya mana tahu pengatalogan yang digunakan pada perpustakaan ini para pustakawannya belum paham atau belum mengerti tentang pengatalogannya ini. Kalau itu dibilang enggak juga, cuman kendalanya gini sering kita. Pertama, yang pembuatan nomor klasifikasinya itu masih sangat sederhana dia. Kalau perpustakaan umum kan harusnya lebih spesifik dia. Maunya minimal 6 digit itu angka nomor klasifikasi itu ya kan. Ini kan masih banyak juga yang 3 digit aja. Itu kan berarti masih secara umum. Kalau yang lebih spesifik kan harus pakai di belakang titik itu minimal ada 2 atau 3 lagi biar lebih spesifik dia mengenai subjeknya, mengenai penempatan bukunya. Kalau
di kita masih banyak yang koleksinya itu masih nomor kelas besarnya aja yang dipakai, tidak lebih spesifik. Tapi kalau untuk standarnya perpustakaan umum harusnya itu kan harus sudah lebih spesifik, tidak hanya sampai 3 angka aja. Harusnya ada di belakang koma itu, ya ada juga 3 di belakang titik itu harusnya, biar subjek dari bahan pustaka itu lebih spesifik dia. Cuman kendalanya juga mungkin SDM-nya, karena yang di bagian pengatalogan itu tidak ada yang murni dari berlatar belakang pendidikan perpustakaan. Artinya belajar di tempat. Jadi masih belajar secara umum. Walaupun sebenarnya mereka mungkin sudah mengikuti pelatihan-pelatihan, tapi kan untuk hal klasifikasi itu kan sangat krusial itu. Harusnya memang orang-orang yang betul berlatar belakang pendidikan perpustakaan untuk mengklasifikasi itu. Jadi sini belum itu. Itu dia. Apakah di perpustakaan ini menggunakan sistem otomasi, Pak? Iya, kan bisa dilihat otomasi. Kalau dari English lah udah otomasi lah itu. Dari pelayanan, pengolahan, sirkulasinya semua udah otomasi. Bahkan bisa online, kan bisa ditelusur juga itu dari luar sini. Dan sudah terkoneksi dengan, kita kan ada 8 cabang perpustakaan di kelurahan. Sekarang mau tambah 5 lagi jadi 13. Itu dia terkoneksi dengan kita, sama dengan USU misalnya. USU kan ada perpustakaan pusatnya, ada di fakultas ada, itu online dia. Sama kayak kita juga, dengan cabang-cabang itu online juga, yang di kelurahan, dan pengelolanya pegawai kita. Jadi tidak pegawai kelurahan yang mengelola, pegawai kita yang mengelola itu. Gitu. Apa yang menjadi pertimbangan perpustakaan menggunakan sistem otomasi? Ya memang udah zamannya sistem otomasi nih. Kan kalau kita masih manual, wah susah lah melayani pemustaka. Dengan otomasi itu kan mempergunakan teknologi, mempermudah pelayanan kita, mempermudah penelusuran informasi oleh pemustaka. Kan itunya tujuannya pemanfaatan teknologi di perpustakaan, salah satunya mempermudah layanan kita kepada pemustaka. Itu salah satu tujuannya. Kemudian ini kan udah era digital, masa kita masih sistem manual juga, nggak nyambung nanti. Kita ngomong perpustakaan itu harusnya teknologinya harus lebih maju dibandingkan dengan lain, sementara kita masih manual, ketawa nanti orang deh. Nah itu dia. Berapa judul buku yang dikatalog dalam setahun, Pak? Nanti untuk itu langsung ke orang ini aja ya. Berapa buku kira-kira, Jor? Setahun? 5.000. Nah, dalam setahun. Itu dibagi-bagi lagi, koleksi umum ya, keliling, layanan anak, dibagi-bagi lagi dia, referensi, itu dia. Menurut Bapak, apakah sistem perpustakaan? Menurut Bapak, apakah sistem pengatalogan di perpustakaan ini perlu dirubah? Apa yang mau dirubah lagi? Kalau standarnya katalogisasi itu kan sudah ada. Kita mengikuti yang standar. Untuk apa lagi dirubah? Maksudnya sistemnya kayak gimana nih? Yang berubah di apanya nih? Mana tahu Bapak mempunyai alasan untuk meningkatkan pengatalogannya lebih lagi ke perpustakaan nasional tersebut. Oh enggak. Kalau kita kan English Light itu kan otomatis nanti terkoneksi ke perpustakaan nasional. Dan mereka yang menyarankan itu, semua perangkatnya diserahkan bahwa supaya mereka juga bisa mengakses katalog yang kita buat di sini. English Light itu kan dari mereka yang menginstal itu. Kalau kita kan dulu kan sudah punya sistem tersendiri, SIPUS. Nah, kenapa English Light? Supaya memang mereka bisa terkonek dengan kita. Soal teknisnya terkonek atau tidak, itu nanti. Tapi tujuannya itu dari awal pakai English Light, itu supaya terkoneksi semua perpustakaan yang ada di Indonesia melalui English Light itu. Walaupun teknisnya sampai sekarang itu tidak bisa juga terkoneksi.
Karena infrastruktur untuk itu kan ada. Misalnya servernya gimana, koneksi internetnya gimana. Kan ada, pasti ada trouble. Pasti ada trouble selama yang sampai sekarang pun itu belum terkoneksi kita punya kok. Dulu iya. Tapi tindak lanjutnya sampai sekarang nggak ada. Nah itu dia. Upaya apa yang harus dilakukan untuk memaksimalkan fungsi dari pengatalokan sebagai sumber belajar? Pengatalokan. Ya itu tadi, Le. Kita berusaha biar nomor klasifikasi itu lebih spesifik dia. Subjeknya lebih spesifik, tidak secara umum. Itu yang kalau bisa kita usahakan lebih spesifik dia nomor klasifikasinya itu. Mungkin melalui apa dari usaha itu dilakukan. Yang melakukan katalogisasi itu dan klasifikasi itu maunya lebih banyak mengikuti pendidikan tentang katalogisasi dan klasifikasi. Supaya apa? Supaya nomor klasifikasinya itu lebih spesifik sehingga lebih mudah ditemukan dan ditelusuri oleh pemustaka sesuai dengan kebutuhan pemustaka akan informasi itu. Pertanyaan terakhir nih, pedoman Masih banyak pun nggak apa-apa kok. pedoman penyusunan koleksi pada Pedoman koleksi ya tetap berdasarkan nomor klasifikasi itu seperti biasa dia. Kan kalau itu kan sudah standar semua itu, dan memang kita harus mengikuti itu. Kalau nggak perpustakaan namanya. Semua sudah ada standarnya. Bagaimana cara penyusunan koleksi di rak sudah ada standarnya, sesuai dengan subjeknya, sesuai dengan nomor klasifikasinya. Kan itu yang paling utama, karena nomor klasifikasi kan menunjukkan subjek buku sumber informasi itu apa. Kan itu kan, karena dari situnya disusun berdasarkan nomor klasifikasinya berurut, misalnya dari 3 nomor awal baru angka keempatnya, kelima dan keenam, seperti biasa deh, masih standarnya kalau yang itu. Dan di luar itu aku rasa nggak ada cara penyusunan koleksi buku di rak kan selain itu. Nah itu dia yang kemungkinannya dipisahkan, mungkin ya berdasarkan koleksinya apa. Ini kan koleksi umum, mungkin referensi, atlas, itu kan dibeda-bedakan lokasinya, walaupun satu nomor kelas dengan umum kan nggak mungkin dicampur. Wah itu dia, karena sudah ada jenis-jenis koleksi di perpustakaan itu kan apa, sudah ada semua. Nah itu dia. Sudah, Pak.